Tia Rahmania, anggota DPR RI terpilih dari Dapil Banten 1 dipecat oleh PDI Perjuangan berdasarkan keputusan Mahkamah Partai. Tia dipecat atas kasus penggelembungan suara. Posisinya kini digantikan oleh Boni Triana yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Dan terkait kasus ini, Tia membantah serta menggugat DPP PDI Perjuangan. Malam hari ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama Juprianto Purba, pengacara Tia Rahmania, dan juga jubir PDIP, Ciko Hakim. Bang Ciko, Pak Purba, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Saya ke Pak Purba terlebih dahulu. Pak Purba, klien Anda, Tia Rahmania, dipecat dari PDI Perjuangan karena menurut Mahkamah Partai keputusan ini diambil ada indikasi penggelembungan suara. Bagaimana tanggapan Anda dan juga klien Anda terhadap hal ini? Terima kasih, Bu. Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kami. Seharusnya Mahkamah Partai harus menghargai apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Di mana kalau kita lihat Undang-Undang Partai Politik mengatakan kalau tidak terima dengan keputusan Mahkamah Partai, maka dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 33. Nah, seharusnya Bu Tia ini belum bisa dipecat karena putusan Mahkamah Partai itu belum bisa dieksekusi. Belum bisa dilaksanakan. Karena apa? Harus menunggu putusan Pengadilan Negeri dulu terlebih dahulu. Karena belum mempunyai kekuatan hukum yang final. Coba dilihat Undang-Undang Partai Politik. Dikatakan terhadap keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai masih diperkenankan mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri. Lalu Mahkamah Partai seolah-olah menganggap putusan yang dibuat dia sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bisa dilaksanakan. Seharusnya pemecatan ini belum terjadi dulu kalau masih dalam proses hukum. Nah, ini kan kita mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tiba-tiba keluar pemecatan. Kedua, dicoret namanya di KPU. Seharusnya kan belum bisa dilaksanakan keputusan Mahkamah Partai ini. Seharusnya Mahkamah Partai, orang-orang yang mengerti membuat undang-undang harusnya menghargai apa yang diatur dengan undang-undang partai politik. Karena mereka sendiri loh yang buat undang-undang ini. Apalagi salah satu Mahkamah Partai itu ketuanya Menteri Hukum dan HAM. Harusnya tahu menghormati undang-undang partai politik. Karena dia membuat. Yang kedua, terkait putusan Mahkamah Partai ada kejanggalan. Ternyata putusan Mahkamah Partai itu dibacakan tanggal 3 Agustus. Sebelum putusan Mahkamah Partai dibacakan, ternyata putusan Mahkamah Partai ini sudah diberitahukan tanggal 30 Agustus ke KPU. Nah, inilah yang menjadi kejanggalan. Dan kalau kita kaitkan dengan pernyataan sekjennya PDIP mengatakan pada tanggal 5 Juni yang mengatakan bahwa inilah DPR yang terpilih, ya ahli sejarah, dia yang bisa menghubungkan masa lampau dengan masa kini. Ini kan pernyataan penggiringan nih. Harusnya selaku sekjen, dia objektif dong, tidak boleh membuat pernyataan yang menyudutkan seseorang. Ini menjadi perhatian, jangan dipertontonkan politik-politik yang tidak eloklah dilihat. Apalagi kalau kita lihat, Bu Tia kan harusnya kan diundang Mahkamah Partai dalam sidang pembacaan putusan. Tapi undangan yang datang dari DPP Partai yang mendatangani selaku ketua Komarudin Watubun. Dia posisinya sebagai Mahkamah Partai. Hasto Kristianto. Ini yang mendatangani undangan ini. Dan acaranya disebutkan, di sini undangannya saya perlihatkan. Apa yang disebutkan dalam acaranya? Konsolidasi internal partai. Artinya apa? Undangan dengan agenda tidak sesuai. Nah, terkait dengan penggelembungan suara, dikatakan kan dia mengambil suaranya Hasbi. Faktanya pada saat tanggal 28 bulan 2, suara Hasbi itu Februari, suara Hasbi itu sudah dikembalikan. Ada berita acara yang dibuat. Jadi apa yang dituduhkan Mahkamah Partai tidak benar. Karena apa? Dia hanya melihat bukti yang sebelum perbaikan, tapi setelah perbaikan tidak dilihat. Inilah kami mau sampaikan ke pengadilan, karena kami melihat Mahkamah Partai ini tidak objektif lagi. Karena seharusnya
Mahkamah Partai menyatakan ke klien kami, kalau kau nggak terima putusan Mahkamah Partai, kami akan buat surat pengunduran diri dari DPR. Kalau kau menjadi anggota, kalau tidak kami pecat. Artinya dia apa? Tidak menghargai apa yang disebut dengan undang-undang partai politik. Jadi saya bilang, bagaimana kita menegakkan hukum di negara ini, sedangkan kita yang membuat pun tidak tahu menghargai dan menghormati yang kita buat. Harusnya adakan statement dari beberapa. Kita sudah mendapatkan intinya bahwa Anda sebenarnya menuding bahwa PDIP ini tidak patuh terhadap undang-undang parpol ya. Saya ingin coba lempar ke Bang Ciko. Bang Ciko, bagaimana tanggapannya bahwa seharusnya menurut dari pihak Tia belum bisa dipecat karena memang masih tahap gugatan ke PN. Bagaimana tanggapan dari Anda, Bang Ciko? Ya udah, ini kan negara hukum dan kita memberikan keleluasaan bagi siapapun itu untuk mengambil hak-haknya, exercise their rights ya, untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait hal-hal yang tidak dianggap sesuai dengan apa yang menjadi argumennya tadi. Jadi kami nggak ada masalah, tapi kami tetap berpegang teguh karena partai politik juga punya ADART, di mana juga ada undang-undang juga yang mengatakan bahwa terkait dengan siapapun nanti yang akan dipilih, menjadi caleg terpilih adalah wewenang partai politik, yang ini kita semua tahu juga, ada di KPU juga hal tersebut. Dan kita lihat saja nanti, dan ini kan bukan hanya kewenangan kami untuk menentukan siapa yang menjadi anggota dewan yang terpilih, KPU juga terlibat di sini, dan kami persilahkan, kami tidak pernah menahan-nahan siapapun untuk melakukan tindakan hukum, untuk memberikan perlawanan dalam tanda kutip, tentunya dalam koridor hukum yang berlaku. Jadi saya nggak melihat ada permasalahan yang mendasar di sini. Dan memang bukan forumnya. Kita berdebat terkait ini kan. Ini kan forum bagian dari forum untuk mencari image aja. Jadi saya menolak untuk membicarakan terlalu jauh ya. Oke, Bang Ciko, tapi tadi kalau menurut Pak Purba sebenarnya harusnya Tia Rahmania belum bisa dipecat karena memang gugatannya belum selesai. Jadi PDIP menyalahi undang-undang parpol. Bagaimana tanggapan Anda? Ya menurut kita berbeda, itu aja. Ayo, apalagi? Oke. Baik, saya kembalikan ke Pak Purba. Pak Purba, ini ada ketidaksepahaman ya antara PDIP dan juga pihak dari. Tunggu, saya potong dulu. Pastinya ada ketidaksepahaman, makanya kan diadakan acara ini, diundang kita untuk berbicara. Tapi